Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat bukan? Semoga kalian semua dalam sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu dan berikanlah pemahaman. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk pada hari ini kita belajar ya, untuk kalian kelas 1 ya, pada semester yang kedua ini, yaitu masuk pada bab yang ketiga ya, masuk pada bab yang ketiga, yaitu apa? Allah Maha Raja ya. Allah Maha Raja. Nah, anak-anak kelas 1 di semester genap ini atau di semester yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Raja ya. Maksudnya apa ya? Allah Maha Raja itu Allah yang maha merajai ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merajai seluruh alam semesta ini ya. Langit dan bumi beserta isinya ya, dirajai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Seluruh alam semesta ini ya, yang merajai, yang menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak ada yang lain ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu anak-anak ya, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah kan maha merajai ya dah. Allah yang maha menguasai. Nah, disitulah maka kita harus taat dan tunduk kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi Allah itu punya perintah dan punya larangan ya. Kalau memang ada perintah ya, maka kita kewajiban manusia itu adalah mentaatinya ya, melaksanakannya. Semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah harus kita laksanakan ya. Nah, ada lagi yang namanya larangan ya. Nah, larangan yang harus dijauhi oleh manusia, harus ditinggalkan. Karena apa? Karena larangan-larangan itu yang tidak baik untuk manusia itu sendiri ya. Mengapa dilarang oleh Allah? Karena untuk kebaikan kita semua ya. Contohnya kita dilarang untuk bermalas-malasan. Nah, seperti itu ya. Kita dilarang untuk bermalas-malasan ya. Malas belajar, malas beribadah. Nah, itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita tidak boleh bermalas-malasan ya. Kita harus aktif ya, kita harus rajin ya, kita harus rajin beribadah ya, rajin belajar ya, rajin membantu orang tua ya. Nah, seperti itu, rajin bekerja ya. Nah, seperti itu. Nah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermalas-malasan. Supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini bermanfaat ya. Bermanfaat untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri ya. Kalau ada manfaat untuk diri kita sendiri, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita yaitu akan menyayangi kita ya. Orang tua akan sayang kepada kita, teman-teman kita itu juga sayang kepada kita ya. Semua orang ya di dunia ini akan senang sayang kepada kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua ya. Kalau kita taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena kita taat kok. Orang-orang yang taat itu ya, semua orang akan senang ya. Orang tua itu senang ya ketika kita diperintah oleh orang tua kita ya untuk membantu pekerjaan orang tua kita ya, entah itu nyapu, entah itu ngepel ya, entah itu bersih-bersih rumah ya, entah itu bantu masak, bantu cuci. Nah, itu orang tua kan senang ya toh. Berarti kita taat kepada kedua orang tua kita ya kan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah-perintah kepada kita ya, itu semuanya untuk kebaikan kita ya. Bukan Allah itu yang butuh kita, bukan ya. Nah, itu terbalik, yang butuh uh, kita ini ya Allah ya, ya. Yang butuh Allah itu kita ya, bukan kebalik ya, bukan Allah itu yang membutuhkan kita, tidak, tapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun kita istilahnya tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam dunia ini ya, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah ya, Allah tidak akan berubah ya. Artinya tidak mengurangi kekuasaan Allah ya, tidak mengurangi nikmat-nikmat Allah ya, tidak mengurangi kekayaan Allah ya, tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha merajai. Nah, bagi kita ya yang taat kepada Allah yaitu untuk kepentingan kita sendiri ya. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka akan berdampak kebaikan kepada kita. Di dunia kita, hidup kita menjadi baik. Di akhirat kelak, hidup kita juga akan baik dan memuaskan ya. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita di dunia menjadi orang yang jahat ya, menjadi orang yang tidak baik ya, males ya, selalu menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak taat sama orang tua ya, semuanya akan membenci kita ya, termasuk kita tergolong orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik ya kan. Maka balasan kita adalah hidup kita tidak akan menjadi baik juga ya, karena kita ya bukan orang baik kok ya, otomatis kehidupan kita tidak akan baik ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum ya. Apa yang terjadi kepada diri kita itu karena ulah kita sendiri ya. Bukan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kehidupan kita baik ya karena diri kita baik, ya kan? Kalau hidup kita nggak baik ya karena diri kita menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang tidak baik ya, selalu menyakiti orang ya, selalu berkata-kata kasar ya, selalu tidak baik.
ya kan, malas sholat, malas ngaji, malas belajar, malas membantu orang tua, ya toh. Maka Allah memberikan kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat menjadi tidak baik akibat dari ulah kita sendiri. Ya, maka oleh sebab itu ya di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat ya, di buku juga ada, di LKS agama itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim maliki yaumiddin, ya. Allah yang menguasai di hari pembalasan, ya kan? Allah yang merajai di hari pembalasan. Artinya apa? Allah itu tahu ya, kita ini di dunia itu berbuat apa saja Allah tahu, ya itu. Nah, di hari pembalasan kelak, ya, di hari akhirat kelak, ya, di alam akhirat kelak atau setelah hari kiamat, ya, namanya hari pembalasan, kita akan menerima balasan apa yang kita perbuat di dunia. Ya, jangan bangga, jangan enak kita ketika hidup di dunia itu kita menjadi orang yang tidak baik, ya. Jangan bangga melakukan perbuatan jahat, ya. Contoh menggunjing temannya, ya, membuka aib, ya, membuka kejelekan kelemahan orang lain disebarluaskan, nah seperti diviralkan, ya. Dia tertawa terbahak-bahak, ya. Dia bangga atas dirinya yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Oh, jangan bangga, nanti menerima balasan. Ya, tidak menunggu di akhirat, di dunia pun sudah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhirat tambah dibalas lagi. Ya, dengan apa? Dengan kehidupan yang tidak menyenangkan, ya. Nantinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, kita kan nggak mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, oleh sebab itu Allah Maha Merajai, Allah Maha Raja, Allah yang Maha Berkuasa. Kita kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah hendaknya taat, ya, dan tunduk kepada perintah-perintah Allah, menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu anak-anak, mari dalam kehidupan ini kalian jangan menjadi orang yang malas, ya, malas belajar, malas beribadah, ya. Rajin-rajinlah belajar, beribadah, membantu orang tua, dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ini, berkata-kata baik, berkata-kata sopan, ya, berkata-kata lemah lembut, ya, bertindak sopan santun, ya, sehingga memiliki akhlakul karimah, akhlak mahmudah, akhlak terpuji, akhlak yang baik. Demikianlah pembelajaran PAI pada hari ini, yang mana dengan materi Allah Maha Raja atau Al-Malik, ya. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.